Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kenalkan, nama saya Rohimatus Soleha, NIM 2103290098 dari kelas AGSD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sifat biologi tanah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar biologi tanah. Yuk, kita simak video selanjutnya. Topik pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, bahan organik tanah, yang kedua, mikrofauna dan makrofauna, yang ketiga, bakteri dan fungsi tanah. Bahan organik tanah, peranan bahan organik di dalam tanah. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisik tanah, meliputi membantu agregat tanah, membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah, dan memperbaiki aerasi tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, meliputi sebagai sumber unsur hara atau nutrisi, dapat menetralkan keasaman dan kebasaan tanah, meningkatkan ketersediaan hara, dan menurunkan pH tanah sehingga muatan negatif akan meningkat. Yang ketiga, memperbaiki sifat-sifat biologi tanah, meliputi sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, dan menambah kandungan humus tanah. Selanjutnya, mikrofauna tanah, meliputi Actinomycetes. Morfologinya merupakan bakteri yang mirip jamur, dinding sel seperti bakteri gram negatif, memiliki miselia seperti jamur namun dengan ukuran hifa yang lebih kecil, menghasilkan spora produktif yang dihasilkan pada air mineral sporofor. Selanjutnya, nematoda. Cacing tidak bersegmen, panjang 1 mm, diameter 15-35 mikron. Nematoda hidup bebas, tentang pemakan bakteri, pemakan krimi, predator, memakan jenis nematoda dan protozoa. Omnivora, memakan semua jenis organisme. Protozoa, organisme yang disebutkan yang bersel tunggal, eukariotik yang memiliki membran nukleus. Yang ketiga, hidup soliter atau sendiri, atau juga ada yang berkoloni atau hidup berkelompok. Yang keempat, protozoa pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat makanan sendiri, biasa juga disebut dengan heterotrof. Yang kelima, protozoa ada yang hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang keenam, protozoa mampu membentuk kista sebagai upaya untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, alat gerak yang dimiliki oleh protozoa yaitu berupa pseudopodia, cilia atau flagella. Untuk reproduksi protozoa itu ada dua, aseksual dan seksual. Reproduksi protozoa aseksual, pembelahan mitosis atau biner dan spora. Untuk yang seksual, konjugasi atau peluburan inti sel dan peluburan anggemen sporozoa atau apicomplesa. Terus selanjutnya, makrofauna. Makrofauna di sini ada cacing tanah, rayap, dan semut dan kembang. Cacing tanah, peran cacing tanah mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah atau bioturbasi, memperbaiki struktur tanah, menyuburkan tanah karena kontrolnya mempunyai kandungan hara tinggi. Rayap, peran rayap persediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah ke pot atau ditahan dari siklus biogeokimia sampai sarang rusak. Kontribusi pada pertukaran O, CO, MsP, Ca, Mg, K, Na. Penyedia makanan bagi organisme lain, siklus M, bakteri penambat N yang ada di usus rayap yang kemudian dikeluarkan melalui kotoran atau jaringan tubuh yang mati. Kemudian yang ketiga, semut dan kumbang. Semut dan kumbang di sini metransloakasikan dan pencerna bahan organik. Untuk selanjutnya, bakteri dan fungsi tanah. Umumnya bakteri tanah bersifat heterotrof, energi dari C organik atau penting dalam dekomposisi BO. Sebagian kecil autotrof, energi dari CO2 atmosfer atau oksidasi mineral seperti S, amonium, Fe. Bakteri sendiri ada bakteri kelompok fungsional. Yang pertama, bakteri dekomposer atau Bacillus sp memiliki aktivitas enzim amilase, seluase, dan protease yang berperan penting mempercepat dekomposisi bahan organik. Bakteri mutualis, bakteri penambat nitrogen simbiotik Rhizobium, dan simbiotik Azotobacter. Bakteri patogen atau Aeroserum melayu pada kadar tanah. Yang keempat, bakteri litotrof atau chematotrof, memperoleh energi dari senyawa NSFA. Fungsi tanah, yang pertama terus memiliki kilangan panjang atau hifa tunggal. Yang kedua, hifa tunggal memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium atau terlihat seperti akar. Yang ketiga, dinding sel ini tersusun dari fiting dan glukan. Yang keempat, reproduksi seksual, spora dari fungsi dual nukleus. Yang kelima, reproduksi aseksual, spora tidak dari fungsi dual nukleus, yakni dari mengkoloni substrat segar. Yang terakhir, pada kondisi atau stadium tertentu miselium menghasilkan spora bercabang dan menghasilkan hifa baru. Baik, cukup sekian pembahasan tentang sifat biologi tanah. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.